Amin, puji Tuhan. Jangan duduk dulu, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus terlebih dahulu. Welcome home untuk semua. Dan juga yang di overflow di luar sana tidak bisa masuk ke ruang utama. Kita semua di satu hadirat Allah. Bisakah Anda lihat kiri kanannya katakan welcome home. Puji Tuhan, ya. Silakan duduk. Kita hadir di GMS Surabaya Pusat dan Utara karena alasan pengembalaan. Ada 144 CG, yang CG people-nya berdomisili di Surabaya Pusat dan Utara. Selama ini mereka kebaktian harus ke Surabaya Barat, Surabaya Timur, dan juga Surabaya Selatan. Yesus itu gembala yang baik, dia menghadirkan, mendatangkan rumput hijau air tenang, di mana domba-dombanya berbaring. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dan dahsyat atas GMS Surabaya Pusat dan Utara. Yang percaya katakan amin. Juga untuk alasan penginjilan. Karena kita terpanggil untuk menjangkau mereka yang terhilang, mereka yang undur dari Tuhan, mereka yang belum kenal Tuhan. Masih banyak, wilayah ini sangat luas. Dan apapun yang Tuhan hendak kerjakan di gereja kita, yang hari ini kita resmikan, Tuhan juga akan mengerjakan di gereja-gereja lain pula. Dibutuhkan semua perahu penuh ikan untuk kita bisa memenangkan satu daerah. So may God bless all the other churches too. Semua gereja yang lain, baik yang dekat dengan kita, yang ada mungkin tetangga di sini sana, ataupun yang agak jauh tapi di wilayah pusat dan utara Surabaya. Biarkan Tuhan memberkati setiap gereja. Yang percaya katakan amin. Ya, boleh tangan kita diarahkan ke segala arah dengan simbolis saja kita berkata, God bless all of you. Katakan seperti itu. All the other churches. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Minggu depan akan live streaming, saya khotbah dari GMS Surabaya Barat di rooftop. Ini waktunya kita bawa semua VIP-VIP kita dari CG Fund, kita bawa ke rumah Tuhan. Nanti akan kita adakan, saya akan berkhotbah dengan judul, hari ini aku dan keluargaku diselamatkan. Nah, kita mau betul-betul melihat tuaian jiwa-jiwa. Untuk itu kita terpanggil, untuk memenangkan yang terhilang. Amin Bapak Ibu Saudara. So next week, ya jangan lupa bawa semua VIP-nya. Dan kalau Tuhan kehendaki dan izinkan biar mereka benar-benar dijamah Tuhan yang belum dibaptis, biar segera dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan biar mereka semua yang belum pernah menerima Tuhan akan menerima kasih karunia. Amin. Dan hari ini saya akan berkhotbah 3 kali. Yang pertama ini berjudul meminta sama dengan menerima. Lalu kebaktian pukul 1 nanti, kalau nggak kemana-mana tinggal saja di sini. Kebaktian kedua nanti berjudulkan Bila Roh Allah turut bekerja. Bagaimana Tuhan membangkitkan tulang-tulang kering. So tidak ada kata mustahil bagi orang percaya. Kebaktian terakhir nanti yaitu di Army of God, tetapi welcome untuk semua orang tua, karena AOG bukan hanya Army of God, tapi juga Army of Gocap ke atas. Saya akan banyak cerita tentang kebangunan rohani yang terjadi di Surabaya Pusat. Nanti saya banyak cerita-cerita jadul, dan ternyata sampai hari ini kebangunan rohani itu tidak pernah padam bersama-sama dengan kita. Ya, nanti saya banyak cerita. Mari kita sekarang baca firman Tuhan. Ya, Pak sini. Thank you. Masih latihan semuanya, masih baru, puji Tuhan. Iya. Thank you ya. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk semua volunteer kita. Thank you so much. Appreciate it. Kemarin pada waktu saya baru hari Jumat kan saya pulang dari KKR di GMS Europe hari Kamis. Betul ya, Kamis ya saya baru datangnya. Iya betul, Kamis ya. Saya jadi lupa hari. Waktu kemarin hari Jumat saya datang ke sini waktu kita adakan malam pengurapan lewat ada beberapa ibu-ibu, tante-tante, AI, lagi semprot-semprot disinfektan, dilap-lap semuanya. Saya dengar dari kawan-kawan, mereka sendiri yang menyapu di daerah ruang baby. Itu volunteer semuanya, sukarelawan. Mereka yang punya pekerjaan, tapi mereka bekerja untuk Tuhan, untuk jemaat, supaya jemaat nyaman. We want to give the best for God's people. Full-timernya jangan katakan lagi, mereka ngelembur-ngelembur siang, pagi, malam. Baru traveling masih jet lag-nya misalnya yang keliling, langsung sampai di rumah
Di Surabaya langsung harus kerjakan ini, sana, ini, itu. Karena sekarang kebangunan rohani itu terjadi di mana-mana. Kita satu gereja yang berada di berbagai lokasi. Semua terjadi kegerakan rohani. Saya ingin Anda untuk memberikan apresiasi untuk semua volunteer maupun untuk full-timer yang terlibat. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Meminta sama dengan menerima. Loh kok bisa? Nah, coba kita baca dulu ayatnya. Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11, gampang ingatnya. Matius 7, 7-11 itu ya. Kalau boleh sekali lagi kita bangkit berdiri, kita baca Alkitab bersama-sama di atas dua kaki. Hal pengabulan doa. Mari kita hormati Alkitab yang hendak kita baca. Kita baca bersama ayat 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, tanda seru. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Silakan duduk. Ada khotbah yang berkata, jangan minta-minta. Tapi ini Yesus yang suruh. Gimana loh? Minta tidak sama dengan serakah. Kalau berdasarkan hubungan. Saya malah justru tersinggung kalau anak saya minta uang saku dari om tantenya. Papanya hidup kok, tidak mati. Apalagi Bapa di sorga, dia hidup selama-lamanya. Kalau anak saya harus ketuk pintu tetangga minta nasi, rice cooker ada di rumah. Malah saya ajarkan anak-anak saya, apa-apa minta sama orang tuamu. Minta sama orang tuamu. Dan mereka tidak pernah memanipulasi. Hubungan saya dengan anak-anak saya, hubungan yang sangat baik, saling percaya. Tidak pernah ada money di antara kita. Sedikit tambahkan satu pesan, satu tips dalam parenting. Jangan pernah reward your children with money. That's bad education. Itu pendidikan yang buruk. Kalau kamu gini-gini, papa mama kasih kamu sekian duit. Jangan, itu akan menjadikan uang di antara kita. Apalagi di antara saudara. Saya juga tidak pernah lakukan itu. Saya ajari mereka dari kecil budgeting. Maminya terutama, khususnya maminya sangat-sangat pintar soal itu. Ya, jadi anak-anak diajari dari sejak belia, apa artinya kira-kira. Sehingga mereka bukan hidup berkekurangan atau berkelimpahan, tapi mereka itu hidup bertanggung jawab. Dari sejak kecil. Tapi intinya, saya memang berharap anak saya minta dari saya. Jangankan kebutuhan, bahkan keinginan. Tidak tentu saya menjawab iya, tapi papa mamanya pasti senang memberi kepada anak-anaknya. Mana ada sih ayah ibu yang tidak suka memberi kepada anak-anaknya, malah justru kita kalau tidak rem diri, kita bisa manjakan mereka dan jadi rusak tuh anak. Bapak itu hatinya itu sudah giving. Udah gak perlu dipertanyakan, for God so loved the world he gave. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia memberikan anak tunggalnya. Saya tambahkan. Minta itu bukan serakah. Minta itu hubungan. It's relationship. Jadi saya tidak pernah akan ajarkan jangan minta-minta sama Tuhan. Tuhan, kalau cinta sama Tuhan itu harus tanpa kondisi. Coba pikirkan, Anda hari ini cinta Tuhan karena Tuhan selamatkan Anda dulu. Ada satu benefit terjadi. Saya hari ini bisa cinta Tuhan, saya super kamsyah. Karena dia mengampuni dosa saya. Dia memindahkan saya dari maut pada kehidupan dan menuliskan nama saya cuma-cuma dengan tinta darah anak domba di kitab kehidupan. Jangan ada di sini yang berkata, aku cinta Tuhan itu tidak dapat apa-apa dari Tuhan, aku cinta dia apa adanya. Kita semua itu cinta Tuhan karena dia selamatkan kita. Kalau anaknya pun putranya dia tidak tahan, bukankah itu yang itu ditulis di dalam kitab Roma? Masa Tuhan akan pelit hal-hal lain sih sama kita? Kalau putranya yang tunggal aja dia berikan, masa Tuhan itu perhitungan? Enggak. Minta terus, enggak akan itu. Karena dia enggak akan pernah berkata minta terus, dia sudah kasih kita Kristus.
Jadi hati kita itu nggak boleh sungkan. Ini yang menjadi penghalang pengabulan doa. Karena kita nggak berdoa, kita nggak mendapat apa-apa. Atau memang betul sih karena kita salah berdoa. Dan apa yang kita doakan hendak kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita, kata Yakobus itu betul. Tapi seringkali, kerap kali belum sampai di level 2, di level 1 banyak orang sudah KO. Dia tidak berani minta. Karena dia merasa guilty, masa minta-minta terus. Kalau kita minta kesembuhan ilahi misalnya, boleh nggak? Kemarin di GMS Europe, ya cuma satu-satu nggak bisa diliput. Saya baru masuk, nanti ya minggu depan ya saya akan tunjukkan tayangannya, laporan kemenangannya. Itu bahkan ibadah belum dimulai, ada satu wanita dengan tangan yang seperti ini, patah tiga tempat karena jatuh. Kita cuma berdoa biasa. Itu sampai kembali ke dokternya 50 tahun praktek. Dokternya orang bule. Karena ini terjadi di Perancis. Dokternya berkata, selama aku puluhan tahun praktek gak pernah lihat yang begini. Tidak ada lebamnya, tidak ada birunya, tidak ada sakitnya. Dan itu nyambung. Waktu dilihat lagi itu ada x-ray-nya. Ya, karena waktu terlalu singkat kami langsung datang sini, saya itu masih jet lag. Belum bisa susun semuanya. Dan segala sesuatu yang Tuhan lakukan di gereja atau ketika dalam pertemuan ibadah atau ketika kita saling mendoakan itu pasti akan divalidasi di meja medis. Saya selalu dorong orang-orang kalau kesembuhan ilahi, kembali ke dokternya, kembali ke rumah sakit, kembali dicek. Kecuali penyakit yang tidak perlu dicek lagi, misalnya tuli dari lahir tiba-tiba dengar, maka suara itulah buktinya. Sembuh total dan dokternya sampai heran dan berkata, yang begini belum pernah aku lihat sepanjang karir praktekku. Saya tidak berbuat macam-macam kok. Dalam kondisi gini kita cuma berdoa, saya pun dalam perjalanan untuk pergi ke tempat, ke baris depan, untuk duduk, untuk mulai ibadah. Dan loncengnya berbunyi dulu, dong, gaya Eropa, dong, terus ibadah dimulai. Gereja kembali menjadi gereja, bukan menjadi pub, bukan menjadi bar. Waktu saya masuk ke sana cuma doa sederhana, Tuhan aku minta supaya tangan ini sembuh. Dan kebetulan, karena Tuhan itu kedaulatan, saya tidak bisa paksa Tuhan, tapi Tuhan itu jawab iman, sembuh. Saya bilang sama ibu, Bu, kita baru berdoa kan? Iya, setelah doa amin dia masih begini. Ibu percaya menerima enggak? Menerima. Ya, jangan gegabah ibu yang paling tahu badannya. Coba rasakan sesuatu beda, nggak sakit, dilepas sama dia. Nggak sakit. Semua orang sekeliling heran. Saya nggak heran, bukan karena iman saya gede banget, bukan. Ya saya nggak heran lah, meminta itu sama dengan menerima. Permisi, Pastor Raymond, ini Pastor Raymond ya, host pastor kita, kasih tepuk tangan Pastor Raymond dan Dewi, bangkit berdiri. Bisa bangkit berdiri? Lihat mereka, lihat jemaat. Nah ini dia host pastormu, kasih tepuk tangan untuk mereka, welcome, welcome. Bu Dewi bisa duduk dulu, Pastor Raymond yang sisa di sini berdiri sama saya sampai saya selesai khotbah. Pastor Raymond, bukan saya nggak bisa ngambil tapi ini ilustrasi. Boleh saya minta dikasih aqua, dikasih air? Ya ini konsekuensinya saya minta. Coba saya ulang, ya. Jangan diambilin. Pastor Raymond, saya pas lagi khotbah nih lagi haus dahaga. Bisa minta air mineral di depan? Krik, 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 krik. Saya minta air mineral di depan, Pastor Raymond, tolong ya, tolong ya. Pastor Raymond enggak mau, mungkin enggak, saya bisa minta dengan volunteer yang lainnya, mungkin SM Service Managementnya, minta air mineral di depan. Jangan diambilin. Aneh enggak? Kalau Anda minta, Anda enggak menerima. Aneh enggak? Kalau Anda minta sudah sepatutnya Anda menerima. Pastor Raymond terima kasih, silakan ambil air mineral untuk saya. Sekarang ambilin sungguhan. Terima kasih Pastor Raymond, saya tukari. Ya, ini logikanya, terima kasih Pastor Raymond. Kalau Anda minta nasi goreng sama pelayan di rumah makan, nasi goreng please, nggak datang, Anda pasti klaim. Mana nasi gorengnya? Karena bagi seorang pelanggan,
di restoran, minta itu sudah sama dengan menerima. Bahkan dari sisi restoran, kalau Anda minta, Anda mau batalkan, pelayan bilang apa? Lo sudah masuk pesanannya, nggak bisa dibatalin. Saya batalkan aja nasi gorengnya, nggak bisa Pak. Sudah masuk pesanannya, sudah sah, sudah di-charge, sudah masuk dalam billingnya. Nanti Anda bayar. Dua sisi minta itu berarti menerima. Sudah sah. Kenapa kita tidak bisa aplikasikan hal itu dalam iman kita? Kita kalau minta kita ragu apakah akan kita menerimanya. Kenapa? Kita takut meminta dan setelah kita minta kita lupa apa yang kita minta dari Tuhan. Kalau saya minta tisu please sama istri saya di sebelah saya pasti akan menunggu kapan tuh tisu akan diberikan kepadaku. Itu sudah menjadi reaksi normal saya. Makanya orang minta itu harus punya ekspektasi untuk menerima. Itu penting sekali. Ekspektasi untuk menerima. Saya tidak mengatakan bahwa selalu kita menerimanya immediately atau langsung kita menerimanya. Saya tidak mengatakan bahwa kalau Tuhan belum menjawab doa kita berarti kita berhak untuk kecewa. Atau saya juga tidak menyatakan bahwa kalau kita minta, sekarang juga Tuhan harus kasihkan. Tidak semua terjadi secara mujizat, saya mengerti. Tetapi prinsip ini tidak pernah berubah. Sebab barang siapa meminta, ayat 8, menerima, titik, jangan dikasih koma. Pesan yang sama ini saya sampaikan. 25 tahun lalu waktu saya pertama kali berkhotbah di Surabaya Pusat. Ini adalah khotbah saya perdana di Surabaya Pusat. Ayat yang sama. Pesan yang sama yang saya berikan tentunya delivery-nya, pembawaannya beda. Saya masih ingat pada waktu itu pukul 7 pagi. Saya berkhotbah. Lalu setelah itu, ada satu waktu itu saya berdoa, saya berkata sama semua orang pada waktu itu saya berkata begini, siapa yang sakit? Ayo kita minta kesembuhan dari Tuhan. Dan saya berkata, berdoalah di tempat aja, nggak usah maju ke depan. Ya, waktu itu altar call mungkin, kenapa ya enggak memungkinkan, saya lupa. Mungkin tempatnya dan sebagainya. Saya berkata, letakkan aja tanganmu di daerah badanmu yang sakit. Ketika saya berkata, amin, saya tanya, siapa yang sembuh? Tiba-tiba ada orang yang teriak di belakang sana. Seorang TKI, tenaga kerja Indonesia, ya, yang akan terbang ke luar negeri untuk bekerja. Satu telinganya tuli. Tiba-tiba mendengar suara dan menangislah dia. Ketika itu terjadi semua orang seperti jerapah. Seluruh jemaat seperti, belum pernah lihat yang gituan, 25 tahun yang lalu, belum ada FKA, Festival Kuasa Allah dan sebagainya. Ada kesembuhan, kita baca di Alkitab, kita dengar pernah orang lain alami, tapi belum menjadi normal kita lihat. Tanda-tanda heran di tengah-tengah kita. Itu semua jemaat seperti jerapah. Wah, ada yang berdiri, ada yang di balkoni, berdiri dan melihat apa yang terjadi. Semua orang heran. Saya nggak heran. Bukan karena saya hebat iman. Karena bagi saya, if you ask ya you receive lah. Tuhan yang berkata mintalah itu dia siap memberi. Kalau enggak Tuhan nggak akan kasih kita cek kosong kayak gini. You ask. Until today, ayat yang lainnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sampai hari ini engkau masih belum minta apa-apa, mintalah, supaya sukacitaku penuh di dalam dirimu. Ask, will you? Dibutuhkan keberanian untuk bisa mencetuskan ini. Karena di zaman-zaman ini orang sangat alergi. Tapi saya tidak bisa main aman, karena saya tahu bahwa salah satu cara Tuhan memberkati hidupmu adalah dengan meminta. Saya tidak bisa menghalangi berkatmu, apalagi mujizatmu. Gara-gara saya takut nanti orang ngomong apa. Teologi kemakmuran kayak apa? Bukan. I'm preaching about the good God. Bukan teologi something, bukan teologi sesuatu, tetapi Allah yang baik. Ini tetap adalah ajaran Yesus loh, tak seiota pun tidak akan digenapi. This is the teaching of Christ. Ini pengajaran Kristus. Barang siapa meminta, menerima. Saya tahu ada orang-orang di sini di ruangan ini.
Waktu saya sekarang mengajarkan ini, firman adalah pendengaran dan akan timbul iman. Dan ini akan menjadi permulaan Anda mengalami breakthrough atau terobosan di tempat kerjamu, atau bahkan di kesehatanmu, atau di rumah tanggamu, atau dalam pelayananmu. Saya kok merasa dengan apa yang saya sampaikan ini, pembawaannya bisa biasa. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan ini adalah pesan Kristus, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Kalau apa yang saya sampaikan ini firman Kristus, pengajaran Kristus, someone is catching faith. Seseorang di sini mendapat iman. Dan Anda sudah sedekat ini dengan breakthrough atau terobosan yang Anda nantikan. Karena waktu Anda meminta, ayat 8, Anda akan menerima. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tidak boleh menghalangi berkat orang lain karena saya takut mengkhotbahkan. Ini bukan tentang teologi and whatever. Ini doktrin Alkitab, teologi itu tafsiran. Ini doktrin firman, ini tertulis ayatnya. Ayat 7 dan ayat 8. Matius 7, 7-11 itu. Hari itu, 25 tahun yang lalu, semua kepala seperti jerapah lihat. Dan orang itu menangis karena telinganya tiba-tiba terbuka. Dan ketika saya ketemu sama orangnya setelahnya. Telinganya waras. Nggak usah pergi lagi ke dokter kalau telinganya nggak bisa dengar sama sekali, sunyi. Tiba-tiba plek, dengernya itu rata kiri kanan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk mujizat pertama saat itu. Firman yang saya sampaikan. Hari ini saat gereja ini berdiri, saya sampaikan firman itu lagi. 25 years later, 25 tahun kemudian. Saya percaya di sini mungkin bukan orang tuli, nggak tahu siapa tahu ada ya. Tapi mungkin ada sesuatu dalam hidupmu itu mati. Ingatlah bahwa Tuhan is just a request away. Saya mau ngomong ini dengan menangis. Dia cuma satu jarak Tuhan dengan engkau dan Anda hanyalah satu permintaan saja. Ask by faith, minta dengan iman. Jangan kau ragu kata Yakobus, kalau minta itu jangan mendua hati. Coba baca lagi, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan udah ready. Tuhan yang buka cek kosong ini kamu minta, aku siap memberi. Bahkan gak bisa dibatalkan. Karena sudah masuk tuh pesanan. Restoran sudah masakan. Saya tidak samakan Tuhan dengan restoran, tetapi kalau Anda udah minta, dalam nama Yesus itu Tuhan sudah OTW memberikan. Jangan lihat dulu baru percaya. Waktu Anda meminta, percayalah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, kamu akan mendapat. Masalahnya gini, kita tidak suruh mencari sesuatu yang hampa sih. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini. Saya cross referensi ya. Yohanes 15 bunyinya. Jikalau kamu tinggal dalam aku, tinggal dalam kasihku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Jadi bukan minta sesuatu yang melanggar firman. Tuhan aku minta istri orang. Firman berkata jangan berzina. Jangankan sampai berzina. Mengingini aja tidak boleh, jangan kau ingini pasangan orang lain. Kita tidak disuruh minta apa saja atau cari segala sesuatu. Nanti kita cari masalah. Kita disuruh cari sesuatu, karena setiap orang yang meminta menerima ayat 8, lalu lanjutkan. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Kenapa mencari pasti mendapat? Karena yang kita cari itu sudah ada. Kita itu bukan mencari sesuatu yang gak ada atau cari masalah. Kita mencari sesuatu yang sudah ada. Kita sudah dapatkan itu janji dalam firman-Nya. When it's already in the Bible. Dan itu kalau Tuhan dari Alkitab itu Tuhan pindahkan ke hatimu. Yang kau cari itu bukan di tempat remang. Kau cari di tempat terang. Yang kau cari itu Tuhan sudah janjikan. Sudah ada. Sudah ada. Makanya ada ayatnya. Kalau kita itu berkata-kata sesuatu, ngomong sesuatu, kita percaya apa yang kita katakan akan terjadi, maka itu akan diberikan kepada kita. Barang siapa, Ibrani 11, saya cross referensi berbagai ayat. Barang siapa datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada barang siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ya. Dan Alkitab berkata, kalau engkau meminta sesuatu, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Ini heran loh. Kalau engkau meminta sesuatu, percayalah sudah, bukan akan loh ya. Tuhan aku percaya aku akan menerimanya. No, aku sudah menerimanya. Loh kok bisa? Karena apa yang kau cari itu sudah ada, bukannya gak ada.
Efesus pasal 1 berkata begini, sebab di dalam Kristus segala berkat rohani di sorga itu sudah tersedia. Apa yang kau minta itu tidak ada satupun yang melampaui hikmat Allah. Tidak ada satupun apa yang kau cari itu belum Allah pikirkan atau belum Allah ciptakan. It's already there, karena hai ciptaan, kau tidak bisa meminta sesuatu yang belum diciptakan. Hikmatmu tidak sedalam itu. Apa yang kau minta itu semua bagi Tuhan adalah lumrah. Itu biasa. Even miracles, mujizat itu tidak luar biasa bagi Tuhan. Tapi saya hari ini mau menyampaikan firman yang akan menolong hidupmu. Ini bukan firman yang paling mulia. Firman yang paling mulia itu bicara tentang sacrifice, tentang karakter. Tapi firman ini perlu karena firman itu juga good news. Tuhan suruh kita datang ke sini itu memberitakan kabar baik. I have to release your faith. Dan apa yang saya harus melepaskan imanmu dari misunderstanding atau dari kesalahpahaman. Saya yakin di sini hari ini akan ada orang-orang yang akan menerima atau mengalami terobosan. Yang percaya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya suka sekali. Karena ayat 8 dilanjutkan dan Tuhan Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok. Saya ulangi, setiap orang yang mengetok. Baginya pintu dibukakan. Kita itu disuruh ngetok di suatu tempat yang orangnya ada di dalam. Saya kalau disuruh ngetok satu rumah yang gak ada orangnya, ada hantunya, saya gak mau. Kita kalau datang ke rumah orang, bahkan kalau kita nggak tahu pun kita seperti orang yang pasti ketok itu sampai maksa. Mana ada orang ngetok itu cuman tok. Orang ketok itu seperti orang foto selalu, ayo ya 1, 2, 3 tok itu minimal kan tok tok tok. Ada nggak orang datang ke rumahnya, aku tadi ngetok di rumahmu. Kamu nggak bukain pintu. Loh aku nggak dengar, iya aku ketok, gimana kamu ngetok? Tok. Itu bukan ketok, itu namanya ketak. Ketak jangan berkali-kali. Orang nggak pasti aja nggak yakin ada orang di rumah atau nggak aja ngetoknya seperti orang pasti kok. Tok 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 brak 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 brak. Apalagi kalau kita tahu orangnya di dalam, kita nggak akan menyerah. Hello, my friends, Jesus is in you. Ini revelation, ini pewahyuan perjanjian baru. Christ in you, the hope of glory, Kolose. Kristus di tengah-tengahmu, harapan akan kemuliaan. Tuhan tuh membuat kehadirannya itu begitu sangat mudah diakses. Sampai-sampai syaratnya itu terlalu rendah. Syaratnya terlalu gampang, terlalu murah. Ketara bahwa Tuhan tuh ngefuri kita, saking maunya ketemuan sama kita. Tuhan buat begini loh, 2-3 orang aja kumpul, aku di situ. Bayangin coba, artis aja gak mau. 2-3 orang, pengkhotbah misalnya, kalau enggak 2-3 ribu, gue gak mau. Makanya saya terapkan hari ini, everyone matters. Sampai hari ini tim saya tahu, kalau ada satu orang yang perlu di follow up. Saya screenshot, saya lingkari, saya bilang follow up ini. One person only, meskipun hari ini jemaat kita 120 ribu murid totalnya di dalam gereja kita. Saya hari ini terapkan apa yang Yesus lakukan. Everyone count, setiap orang itu penting. Kemarin hari Jumat saya ceritakan bagaimana kita harus belajar. Di Surabaya tidak boleh nyaman. Belajar dari jemaat kita di Jerman, GMS Jerman. Traveling jauh sekali. Di Taiwan. Saya waktu itu pernah sekali, di Pasar Moro ada di sini. Pasar Mil juga ada di sini, yang di Amerika. Apalagi orang-orang di luar-luar begitu ya. Jangan lihat di luar negeri, lebih sengsara tahu enggak? Dan saya pernah sekali suatu hari waktu di Taipei, a long time ago, bertahun-tahun yang lalu. Nanti minggu depan saya ke situ. Jadi minggu depan setelah di rooftop, saya langsung berangkat pergi ke Taiwan untuk visit GMS Taiwan. Dalam tur tahun ini untuk visit semua gereja kita, International Blessing ini. Taiwan dan Hong Kong adalah stop saya terakhir sebelum kita Natal bersama. Saya terharu sekali. Ada satu anak muda, bukan satu anak muda, banyak anak muda, ringkes-ringkes barang semuanya. Saya kira mereka dari Taipei. Oh iya, oke. Ya kamu dari mana? Saya dari Kaohsiung. Dari selatan. Itu acara di Taipei. Saya kira dia naik bullet train itu loh, wush yang kita punya Jakarta Bandung. Itu kalau naik itu wush, memang cuma 1,5 jam. 1 jam ya? 1 jam lah ya. Kaohsiung sama Taipei. Oh 2 jam.
Dia nggak, ini anak-anak beasiswa, anak-anak sekolah, ya, nggak punya dana, pas-pasan lah maksudnya. Dia datang ke situ itu untuk atur ibadah, untuk follow up 1-2 jiwa, untuk tunggu semua sampai semua pulang diringkas, lalu dia follow up lagi jiwa-jiwa itu, lalu naik bus 5 jam kembali ke Kaohsiung. Saya terharu loh. Ini orang kalau ketok itu ya, jangan tanggung. Aku tadi datang ibadah gak dapat apa-apa. Zaman Kathryn Kuhlman. Zaman hamba-hamba Tuhan yang minggu-minggu lalu saya pernah sampaikan. Beberapa hamba-hamba Tuhan, jenderal-jenderal iman. Di dalam zaman-zaman orang itu datang pagi-pagi. Datang lagi. Ibadah ketiga baru setelah itu si lumpuh itu berjalan. Pikiran kita sekarang ini kan instan, karena zaman sekarang itu everything kan fingertips. Jadi kita tidak lagi punya niat untuk ketok. Apalagi kalau kita tahu berkat itu solid, itu ada. Dan ada orang di dalamnya, bukan hanya Kristus di dalam kita. Hadirat Allah itu masih mengubahkan, menyembuhkan, dan melepaskan. Dan kita tahu pintu yang kita ketok itu di baliknya ada orangnya. Harapan kita itu tidak semu. Tuhan itu nggak pernah PHP, pemberi harapan palsu. Tuhan kita itu harapannya itu tidak pernah palsu. Yang kita harapin itu, kalau itu dalam firman, itu real. Real. Itu nyata, itu ada. Percaya dulu bahwa itu ada. Maka waktu Anda mengetoknya, Anda akan sungguh-sungguh. Dan tidak akan mudah menyerah alias pantang menyerah. Niat ketoknya, karena saya tahu it's there. Somehow I know he's there. In my struggle dalam pergumulanku, aku tahu dia ada di situ. He's there. He's here for me. Orang datang ibadah tidak punya ekspektasi. Kita datang ibadah harus punya ekspektasi. Orang datang ibadah lebih lihat pengkhotbah juga bisa. Ya nggak apa-apa. Kita punya pengkhotbah favorit, it's okay. Tapi Tuhan disattach loh. Bukan itunya. Bukan itunya. Tapi kontennya. Tuhan itu tidak urapi packagingnya. Kontennya. Nah sekarang ini mau dagelan, mau guyonan, mau buat semua orang tertawa. Saya mau entertain Anda, mengentertain Anda segalanya. Kalau kontennya tidak ada urapan dan kontennya bukan Kristus dan bukan firman juga percuma. Tapi kalau saya kurang menarik, tapi kalau kontennya urapan, kontennya itu Kristus, benar-benar nothing but Christ, bersembunyi di balik salibnya, sungguh-sungguh salibnya yang dikemukakan, there is power. There is power. Saya belajar untuk tertanam dengan sungguh-sungguh. Gereja saya dulu itu ada di Vancouver, Kanada, jemaat hanya 50. Indonesia penuh dengan tokoh-tokoh kebangunan rohani. Kami berada jauh di situ, 1 tahun gak tentu sekali. Lain cerita dengan gereja kita hari ini, puji Tuhan, karena kita sentralisasi. Semua kita saling mengcover, saling mendukung. Zaman dulu kami terpencil. Saya itu dari gereja Indonesia terpencil di ujung dunia. Kepalaku ini gak pernah ditumpangi tangan jenderal-jenderal iman. Bukan karena saya gak mau. Terlalu jauh. Gak ada orang ke situ. Saya hanya tahu ngerti satu hal, konten yang saya cari. Firman. Roh Kudus yang saya kejar. That's all. And I have grown up. Saya bertumbuh. Tumbuh pas-pasan aja tumbuh. Anda dan contoh yang di Surabaya terutama dengarkan firman ini. Kita yang ada di sini itu kita tumbuh di dalam core-nya urapan. Perutnya bumi, perutnya kebangunan rohani. Kita yang ada di sini itu gak boleh ibadah biasa-biasa. Karena kita yang ada di Surabaya saya dengarkan baik-baik. Meskipun ini di streaming kemana-mana tapi gak lagi streaming ke semua gereja kita kan. Tapi khususnya pesan ini kepadamu. Kita yang ada di sini itu, kita berada di tengah-tengah pusaran tokoh-tokoh kebangunan rohani. Di pusarannya. Oh. Do you knock? Have you ever knocked? Apakah Anda pernah mengetuk pintu? Will you continue to knock? Apakah Anda akan terus mengetuk pintunya? Oh,
Apa yang kita alami di Surabaya ini mempan di mana-mana. Kemarin waktu di Europe saya kasih sedikit gambaran. Yang di depan yang pegang, can I pray for you, cuma bahasa Inggris saja bisa saya doakan. Itu bule-bule semua, MSC tapi. Sudah MSC 1, sudah MSC 2. Coachnya, sponsor semua itu orang-orang barat. Jadi ternyata apa yang kita alami di sini, festival lompat-lompat semuanya, lompat-lompat juga sama, cuman beda warna kulitnya. Ternyata kulit itu cuma packagingnya, dalamnya tetap sama. Apa yang kita alami di sini mempan di sana. Yang kemarin 46 orang dibaptis, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan yang dibaptis semuanya itu 50-50. Ada orang Indo yang sudah di situ, orang Indonesia, tapi banyak juga orang-orang lokalnya. Hati mereka membara waktu dengar firman, so it doesn't matter packagingnya. Yang namanya urapan adalah urapan. Do you knock? Do you still knock? Apakah Anda masih terus mengetuk? Apa terus mengetuk? Apakah Anda sudah lelah untuk mengetuknya? Pintu itu, di mana mujizatku akan keluar dari situ. Aku tahu di baliknya itu ada seseorang yang ku kenal, namanya Yesus. Dan dia ada di sana. Itu rumah bukan berhantu, itu rumah bertuhan. Ini rumah bukan berhantu, ini rumah bertuhan. Saya percaya orang-orang tetap akan mengalami. Jadi tugas daripada kami, para hamba-hamba Tuhan ini adalah untuk bukan mengoreksi saja, tapi juga mengorek iman yang ada di dalam dirimu itu. Supaya di dalam dirimu ada iman. Kami bantu, don't worry, kami tidak akan meninggalkanmu seperti yatim piatu. We will help you, kami akan membantu Anda. Nanti di ujung, setelah saya selesai sampaikan firman ini, ada ministry time. Kalau Anda sedang bergumul dengan satu permohonan, ayo maju nanti ke depan. Kami doakan, kami bantu. Sama-sama, meskipun akhirnya Tuhanlah yang memberikan, bukan kami. Kami ini bukan sumbernya. Tapi percayalah dulu, pintu yang kau ketok itu di baliknya ada seorang insan. Dia bukan manusia biasa, dia manusia Allah. Dialah Yesus Tuhan. It's Jesus, you know. It's Jesus. Amin Bapak Ibu. Lanjutin sedikit lagi, saya tambahkan beberapa hal untuk bisa memvaksinasi hati yang mudah kecewa. Bahwa meminta itu tricky, karena manusia itu lebih cenderung jadi manusia trauma daripada manusia percaya. Tahu nggak ada sesuatu yang overrated, ada sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan, yaitu no-nya Tuhan. Tidaknya Tuhan itu terlalu dibesar-besarkan. Terjadi memang dan akan terus terjadi dalam hidupmu maupun dalam hidupku. Tuhan kadang-kadang kan berkata tidak pada kita. Tapi seringkali kita jadikan itu menjadi doktrin hidup kita selama-lamanya dan kita jadi trauma untuk meminta. Salah. Saya tunjukkan dulu ayatnya, saya kasih satu contoh nanti, lalu kita berdoa ya. Saya tidak akan habiskan semua waktu khotbah saya supaya nanti banyak waktu time ministrinya. Nanti kebaktian setelah ini, bila Roh Allah turut bekerja, saya merasa kok ada banyak terjadi yang namanya pembebasan, kelepasan, dan pengurapan Roh Kudus. Kita baca dulu ayat yang 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia minta roti? Papa minta roti, kasih batu. Nggak ada. Atau memberi ular jika ia minta ikan. Pak minta ikan ya, beliin ikan. Dalam kresek dibuka, ular kobra. Nggak ada kan? Nggak ada, itu namanya papa gila. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik. Garis bawahi. Ia akan memberikan yang baik. Memberikan yang benar sudah pasti nggak usah diminta. Memberikan yang baik itu ekstra. Kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Tuhan kok nggak jawab langsung atau nggak jawab seperti sesuai aplikasi. Sekarang saya ngerti setelah saya 33 tahun jalan sama Tuhan, belum cukup lama, tapi saya bukan baby rohani. 33 tahun ini saya jalan intens dengan Tuhan. Saya jalannya intensif dengan Tuhan, sangat intens. 33 years. Saya mengenali bahwa saya mulai evaluasi, karena saya tipe orang yang tidak lupa doa saya sendiri. Jadi doa saya itu sebenarnya doa saya itu saya jurnal. Saya punya satu kebiasaan, Anda boleh contoh, monggo, silahkan. Jadi tidak ada doa saya itu yang melayang, karena saya biasakan diri saya tidak basa-basi sama Tuhan, supaya nanti waktu saya bicara ke setan, dia tahu saya tidak basa-basi. If you talk to God seriously, Satan will take you seriously. And humans will take you seriously too. Akan ada bobot di mulutmu. Bukan karena delivery-nya, kontennya sekali lagi. Waktu saya lihat kembali ulang, menoleh ke belakang, saya menemukan bahwa untungnya saya tidak marah atau kecewa. Sebab
ikan yang saya kira itu, jikalau Tuhan sungguhan berikan, maka itu akan jadi ular di hidup saya. Tuhan, ada berapa orang di sini minta, aku minta jadi orang yang paling kaya di dunia. Kalau Tuhan sampai kasih, kau kira kau dapat roti, itu batu nanti. Itu kan jadi batu sandungan, setelah kaya selingkuh enggak keruan. Ada berkat yang kau kira berkat, itu kalau Tuhan berikan belum waktunya. Atau bahkan tidak perlu berikan sama sekali dalam hidupmu karena permintaan itu salah. Itu justru yang kau kira ikan, ternyata ular kobra di hidupmu. Kadang-kadang Tuhan itu tidak jawab doa kita, karena dia selamatkan kita dari doa kita sendiri. Paham ya? Tapi berarti kan kita takut meminta. Enggak. Jangan takut minta. Dalam pengalaman hidup saya 33 tahun ikut Tuhan itu, banyak kali saya itu salah minta. Tapi saya enggak salah hati. Gini loh, salah minta enggak apa-apa, jangan salah hati. Tapi kita enggak boleh salah minta dalam arti salah minta salah yang fatal. Meminta sesuatu yang melanggar firman, meminta sesuatu yang dilarang firman, nah itu jangan. Seperti tadi itu, aku minta Tuhan Yesus, bunuh musuhku. Nah, lebih baik minta kekuatan untuk mengampuni mereka. Penghakiman milik Tuhan. Jangan campurilah urusan Tuhan, urusi departemenmu sendiri. Minta hak milik orang lain. Aku minta Tuhan Yesus buat mata orang itu buta. Buta Tuhan, ya kenapa? Aku mau colong dompetnya. Kenapa tidak minta kerajinan tangan dan Tuhan memberkati kerajinan tanganmu. Tanganmu yang rajin. Kenapa minta orang lain buta? Kenapa nggak minta aja supaya Tuhan mencelikan matamu sendiri? Hai si buta yang minta sesuatu yang salah. Salah minta yang fatal itu karena kurang firman. Makanya firman harus mendidik, mengedukasi. Perlu datang setiap minggu seperti ini, ada garis besar haluan negara. Nanti waktu Anda saat teduh secara pribadi, Tuhan akan tuntun waktu di dalam CG, itu aplikasi. Penting untuk kita itu bertumbuh dalam firman. Tapi kalau kita hanya bertumbuh dalam firman, kita tidak pernah praktekkan iman, lama-lama Farisi, gede kepala, jadi ahli Taurat. Pengetahuan, tapi nggak punya pengalaman. Jangan takut minta. Suatu hari saya pernah minta sama Tuhan, saya mendoakan seorang Waktu itu saya barusan siswa sekolah Alkitab, dan saya lagi menggebu-gebu. Dan saya jarang membaca buku-buku lain kecuali textbook sekolah, tapi hari-hari itu saya baca buku tentang kebangunan rohani. Saya berdoa, Tuhan aku minta. Dan saya mendoakan itu sakit jantung. Itu sakit jantung. Waktu itu saya masih umur belasan, umur 18 tahun. 19 lah ya. Itu sakit jantung, dia sudah umurnya 55. Nah, sekarang saya sendiri jadi om. Saya doakan, Tuhan Yesus supaya sembuhkan. Saya panggil semua keluarganya. Sebab saya yakin minta itu sama dengan menerima. Saya bilang sama keluarganya, jangan kalian ragu ya. Ada tante di situ. Itu punya orang tua, mama waktu itu sudah umur 80. Dia juga ikut. Lalu habis itu anak-anaknya juga ikut semua di sana. Semuanya beberapa anak-anaknya. Jadi keluarga besar. Saya doakan. Itu setelah seusai gereja, saya ingat. Selesai gereja pukul 6 sore. Saya berdoa. Semua orang udah turun, semua orang udah pergi. Saya masih berada di chapel itu berdoa dengan mereka satu keluarga. Saya berkata, saya yakin akan sembuh. Dan saya yakin mamanya itu yang di kursi roda. Bukan doain jantung sorry. Sudah lupa, saya kan udah 30 sekian tahun yang lalu. Maaf ya, saya ralat ya. Saya mau doakan itu, karena dari dulu saya cinta dan senang sekali doain orang tua. Saya itu sangat-sangat sayang sama orang tua, elderly, dan anak kecil. Saya terus terang aja beritahu, itu yang paling saya sayang. Elder people, anak-anak. Jadi saya terbeban kalau lihat anak sakit itu saya nggak tahan. Lihat orang tua berusia gitu juga sakit, saya nggak tahan. Saya mau doakan. Saya nggak tahu kalau ini punya sakit jantung, sorry. Ternyata ini saya ralat. Lalu habis itu saya doain, omanya kan lumpuh. Pasti akan berjalan. Saya doa nggak jalan-jalan. Saya doa itu sampai itu dari percaya sampai dia mau bantu Tuhan. Dia sampai bilang sama kakinya gini semua mau jalan, karena dia lihat saya setelah saya doa itu, saya nggak tanggung. Saya doa itu sudah 40 menit. Saya doain dia itu 40 menit. Jadi saya nggak capek, mereka udah capek. Saya seperti kenapa oma itu nggak jalan? There's no miracle. Mujizat nggak terjadi tahun 1993. 1 tahun setelah saya bertobat. Saya mau kecewa. Itu saya sempat kecewa, tapi untungnya saya belajar untuk kalau kita itu mau mempraktekkan iman, urat kecewa kita itu harus putus. Karena Tuhan itu tidak ada alasan untuk kita kecewain.
Di mana kita rasa kita kecewa sama Tuhan itu paling kita salah paham. Tapi saya tidak mau membuat satu pengalaman itu mendikte saya kemudian hari trauma untuk meminta. Saya ceritain ya plot twistnya ya, bodohnya saya itu. Nanti setelah itu nanti bertahun-tahun kemudian itu saya baru, oh gitu maksudnya. Gini loh ceritanya, ini kelengkapan ceritanya. Waktu saya berdoa sampai sudah 1 jam, Oma itu tidak jalan. Oma itu nangis. Dia merasa, kamu ini siapa ya? Kamu itu bukan daging darahku. Anakku aja gak pernah sengotot ini minta mujizat untuk aku. Cucuku aja gak pernah sepeduli ini. Di negara yang sudah terbiasa orang-orang budaya barat yang yuyu mimi. Papa masih utang sama aku $12. Itu modelnya kayak gitu. Di dunia itu. Saya enggak tahu keluarga ini atau enggak. Tapi waktu itu Oma itu saking terjamah terharunya. Oma itu jatuh cinta sama Tuhan. Dan waktu saya berdoa, satu keluarga itu. Enggak sembuh ya omanya. Satu keluarga itu dilawat Tuhan. Mereka rasakan kasih Yesus. Lalu berada di kafetaria, ujung bawah, ada seorang istri pendeta yang tidak percaya mimpi penglihatan, tidak percaya Roh Kudus, tidak percaya gitu-gituan karunia. Dapat penglihatan, dapat penglihatan. Dalam penglihatan itu dia lihat Kristus bicara sama dia, suruh Filip pulang. Aku menjawab doanya dengan cara yang berbeda. Sampai dan beritahu, Philip, you must go home. Tuhan sudah jawab doamu. Orang itu gak pernah lihat. Dan sejak hari itu tentunya dia akan mengalami karunia-karunia. Sekali ada kartu perdana, akan terpakai itu kartunya. Satu orang terima karunia, satu keluarga dilawat Allah. Dan anak Oma itu yang sakit jantung sembuh jantungnya. Saya doain lumpuh berjalan, jantung sembuh. Efek sampingnya satu keluarga dilawat Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang gak percaya karunia, terima karunia penglihatan. Ngerti saya sekarang. Yang kukira batu dan ular, ternyata Tuhan kasih saya semuanya itu ikan dan roti. I have not seen sampai pada waktu FKA, ketika orang lumpuh itu berjalan. Ketika saya sampai ke Indonesia melihat orang lumpuh berjalan. Tuhan itu ada waktunya, tetapi saya tidak kecewa. Ingat Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata ayat 8, barang siapa meminta, menerima. Apa yang kau terima kadang-kadang beda, putuslah urat kecewa. Karena Tuhan berkata, kau pasti menerima. Mintalah, maka kau akan menerima. Jangan minta, kau tidak akan menerima apa-apa. Mari kita semua bangkit berdiri.